kembali dalam pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang dokumen administrasi surat usaha. Dalam administrasi, dokumen dalam bentuk surat perlu kita tahu, terutama dengan surat yang menyangkut pada kegiatan sebuah usaha. Surat adalah informasi tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi tertulis yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Surat itu ada dua, yang pertama surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima suatu usaha yang berasal dari individu atau organisasi lain. Sementara surat keluar adalah surat-surat yang dibuat dan dikeluarkan sebuah usaha untuk dikirim kepada pihak yang lain. Apa manfaat yang dapat kita peroleh dengan adanya penanganan surat yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tata letak surat jelas dan tersusun. Informasi penting akan sampai kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, surat yang tersimpan dengan baik akan lebih mudah ditemukan ketika suatu saat dibutuhkan. Yang keempat, tentunya akan memudahkan kegiatan dalam operasional. Apa fungsi surat? Fungsi surat ada 7. Yang pertama sebagai alat komunikasi secara tertulis. Yang kedua alat untuk memperkenalkan diri ataupun produk-produk yang kita miliki. Yang ketiga pedoman atau dasar untuk bertindak. Yang keempat itu keterangan yang dapat memberi rasa aman dalam aktivitas tertentu. Yang kelima adalah bukti historis dari suatu kegiatan. Yang keenam alat pengingat jika sewaktu-waktu diperlukan atau arsip. Yang ketujuh adalah bukti tertulis yang otentik. Jenis-jenis surat dalam usaha ada beberapa, yaitu yang pertama surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Surat pribadi adalah surat yang bersifat kekeluargaan. Surat dinas adalah surat yang bersifat resmi yang kegunaannya adalah untuk menyampaikan informasi tentang kedinasan, dan biasanya surat ini dibuat oleh pejabat dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah. Yang selanjutnya surat niaga. Surat niaga ialah surat yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang maupun jasa antara penjual dan pembeli. Yang mau kita bahas pada saat ini adalah tentang surat niaga. Jenis-jenis surat niaga adalah yang pertama surat perkenalan. Surat perkenalan adalah surat niaga yang berasal dari penjual kepada calon pembeli yang berisi informasi tentang suatu produk. Yang kedua adalah surat penawaran. Ini biasanya diterbitkan oleh penjual dan ditujukan untuk calon pembeli. Dan yang selanjutnya adalah surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran juga dapat disebut sebagai permintaan daftar harga dari calon pembeli. Surat ini merupakan tanggapan atas perkenalan atau pameran yang diselenggarakan oleh penjual. Yang keempat itu surat pesanan. Surat pesanan juga disebut surat beli, yang biasanya surat pesanan terjadi setelah adanya surat penawaran antara pembeli dan penjual. Yang selanjutnya adalah surat pemberitahuan pengiriman barang dan surat pengantar barang. Surat pemberitahuan pengiriman barang ini apabila syarat-syarat pesanan sudah disepakati, maka sudah dapat dibuatkan surat perjanjian jual beli. Apabila barang-barang yang dipesan ada dalam persediaan, maka dipersiapkan pengiriman barang. Surat tersebut perlu dilampiri dengan kopi faktur, daftar barang, dan juga surat pengantar barang. Yang kelima, surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi diterbitkan oleh penjual untuk memberitahukan pembeli perihal pesanan mereka, seperti memberitahukan barang pesanan pembeli, yaitu
nama dan jenis barang, jumlah pembelian, syarat jual beli, dan harga barang. Yang keenam itu surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat ini diterbitkan oleh penjual setelah kedua belah pihak menyetujui transaksi jual beli. Yang selanjutnya adalah surat penolakan pesanan. Surat ini dikirim oleh penjual jika mereka tidak dapat memenuhi permintaan pembeli karena suatu hal. Hal ini dilakukan supaya tidak mengecewakan pelanggan. Yang kedelapan adalah surat pengaduan. Surat ini dikirim oleh pembeli kepada penjual karena adanya ketidaksesuaian pesanan dengan barang yang mereka terima. Contohnya barang yang rusak atau jumlah dan kualitas barang yang tidak sesuai dengan pesanannya. Yang selanjutnya surat jawaban pengaduan. Jika penjual menerima surat pengaduan, tentu penjual harus segera menjawab surat tersebut. Yang ke-10 adalah surat penagihan. Surat ini dibuat karena transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan utang. Surat ini diberi kepada pembeli karena utang mereka sudah jatuh tempo. Yang selanjutnya, yang 11, surat pengiriman pembayaran. Jika pembeli sudah menerima barang yang mereka pesan dan tidak ada keluhan mengenai barang tersebut, maka pembeli wajib untuk melakukan pembayaran. Surat ini diterbitkan karena pembayaran dilakukan non-tunai. Maka surat tersebut harus dicantumkan jumlah uang yang telah dibayarkan, cara pembayaran, dan bukti pembayaran. Yang ke-12 adalah surat penangguhan pembayaran. Surat ini dibuat atas dasar inisiatif dari pembeli karena menerima surat penagihan dengan isi penangguhan pembayaran karena ada suatu hal yang membuat pembeli tidak dapat membayar sesuai dengan perjanjian mereka. Yang selanjutnya adalah surat jawaban penangguhan pembayaran. Surat ini dibuat oleh penjual untuk menjawab permohonan penangguhan pembayaran dan surat ini berisi persetujuan atau penolakan penangguhan pembayaran tersebut. Nah, itulah pokok pembelajaran kita pada hari ini tentang apa itu surat dan jenis-jenis surat dan juga apa manfaatnya jika kita mengatur surat-surat atau dokumen itu dengan baik. Tugas kita adalah yang pertama, tuliskan perbedaan surat biasa dan surat rahasia. Yang kedua, pada saat kapan penjual membuat surat penagihan kepada pembeli. Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri surat penting. Inilah yang menjadi tugas kita. Semoga kita mampu untuk menjaga kesehatan dan juga kita tetap berada di rumah dan juga tetap belajar dari rumah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.